Ceritanya dimulai di sebuah kantor. Tokoh utama kita terlihat bingung setelah mendengar orang-orang membahas tes Teto dan Egen. Rekan kerjanya, Anna, menjelaskan kalau itu adalah tes kepribadian berbasis hormon yang sedang viral. Teto menggambarkan orang yang dominan dan terus terang, sedangkan Egen menggambarkan orang yang lebih emosional dan berhati-hati. Seonho melepas headsetnya lalu bertanya apakah tes itu mirip MBTI. Disinilah kita berkenalan dengannya. Namanya Seonho, seorang desainer berusia 29 tahun. Anda langsung menebak kalau kemungkinan besar Seonho adalah tipe Egen. Seonho sendiri penasaran karena belum pernah mencobanya. Namun karena proyek desain mereka berkaitan dengan tes tersebut, dia merasa sebaiknya mencari tahu dulu. Anna menawarkan untuk mengirimkan tautan tes yang pernah ia gunakan, tetapi Seonho menolak dan memilih mencarinya sendiri. Saat membaca penjelasannya, Seonho mengetahui bahwa pria Teto adalah sosok yang berani mengambil tantangan, proaktif, ambisius, sering menjadi pemimpin, dan menyukai olahraga seperti angkat beban atau olahraga bola. Setelah membaca itu, Seonho langsung sadar kalau dirinya jelas bukan tipe Teto. Tak lama kemudian ia menemukan bagan kecocokan. Pria Teto menyukai wanita Egen dan tidak tertarik pada wanita Teto. Wanita Teto menyukai pria Teto dan tidak tertarik pada pria Egen. Pria Egen tertarik pada wanita Teto tetapi tidak menyukai wanita Egen. Wanita Egen tertarik pada pria Egen dan tidak menyukai pria Teto. Melihat bagan itu, Seonho mulai berpikir kalau dirinya mungkin memang menyukai wanita tipe Teto. Ia lalu membaca ciri-ciri wanita Teto. Mereka tegas, berani mengutarakan pendapat, sangat ambisius terhadap karier, dan punya gaya berpakaian yang modis sekaligus berkarisma. Masalahnya Seonho bahkan hampir tidak pernah berinteraksi dengan perempuan. Jadi bagaimana mungkin dia tahu seperti apa wanita Teto? Saat itu Anna menggoda sambil bertanya apakah dia memang pria Egen. Seonho langsung menjauh dan buru-buru menjelaskan kalau dia belum mengikuti tes, hanya sedang membaca penjelasannya. Anna tersenyum lalu berkata, "Jangan-jangan kamu lagi lihat bagan kecocokannya ya? Kelihatannya kamu sudah serius banget percaya teori ini." Seonho langsung membantah. Dari cara Anna mendekatinya dan reaksi Seonho yang malah menghindar, sepertinya Anna sendiri adalah wanita Egen. Sesuai bagan tadi, wanita Egen memang tertarik pada pria Egen, sedangkan pria Egen justru tidak tertarik pada wanita Egen. Seonho lalu berkata kalau dia sudah bisa membayangkan seperti apa wanita Egen, tetapi masih belum mengerti seperti apa wanita Teto. Anna langsung menunjuk ke arah seorang wanita berambut pendek. Itu dia. Namanya Choi Hye Seon, ketua tim perencanaan produk. Seonho langsung terpaku. Dengan penuh percaya diri, Hye Seon sedang memberi instruksi kepada bawahannya. Ia menyuruh Jin Gyu mengecek stok untuk promo minggu depan, lalu meminta Gyeongsu menemui tim pemasaran dan menggunakan halaman yang sudah mereka siapkan. Melihat cara memimpinnya, Seonho langsung terpesona. Usianya hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya, tetapi sudah menjadi ketua tim termuda di perusahaan. Ditambah lagi, dia sangat cantik. Tiba-tiba Hye Seon menyadari ada yang memperhatikannya. Seonho panik sampai refleks bersembunyi di bawah meja. Dengan bingung, Hye Seon memanggil namanya. Tak punya pilihan lain, Seonho pun muncul dengan canggung. Hye Seon bertanya apakah ia sudah menerima permintaan desain yang dikirimkan. Setelah itu ia mengedipkan mata sambil berkata kalau proyek itu harus segera selesai. Seonho mengangguk. Di dalam hati ia berpikir dia benar-benar tegas dan tanpa ragu mengatakan apa yang diinginkannya. Keren sekali. Belakangan, saat sedang membuat teh, Seonho mendengar suara Hye Seon memarahi seorang karyawan yang bahkan belum pernah mendengar istilah Teto dan Egen. Karyawan itu kebingungan dan bertanya apa sebenarnya Teto itu. Hye Seon menjelaskan bahwa Teto berasal dari testosteron, hormon pria. Konsep itu sedang menjadi tren di kalangan usia 20-30 tahun yang merupakan target utama acara promosi mereka. Pria itu malah berkata kalau hormon estrogen yang pernah ia dengar justru muncul di iklan obat menopause. Mendengar itu, Hye Seon langsung kesal. Pria tersebut buru-buru menyerah. Baiklah, kalau kata ketua tim Choi begitu, berarti memang begitu. Hye Seon langsung tersenyum puas. Melihat semua itu, Seonho akhirnya benar-benar paham seperti apa wanita Teto. Dia adalah kebalikan dirinya. Orang yang berani mengambil keputusan dan bergerak tanpa ragu. Sesudah rapat, Hye Seon mengatakan akan mentraktir semua orang makan.
Salah satu rekannya langsung bercanda kalau dia akan memesan makanan paling mahal. Saat melihat mereka pergi bersama, Seonho berpikir bahwa Haeseon hidup di dunia yang benar-benar berbeda darinya. Sekalipun ia tertarik padanya, rasanya mustahil mereka bisa dekat. Malam harinya, Seonho pulang ke apartemen. Begitu membuka pintu, ia langsung disambut kucing kesayangannya, Mansu. Ia memeluk kucing itu sambil bertanya apakah Mansu merindukannya, lalu memberikan sedikit catnip sebagai hadiah karena pulang terlambat. Setelah itu ia menjatuhkan tubuhnya ke beanbag. Sudah lama rasanya ia tidak lembur seperti hari ini. Padahal ia masih ingin melanjutkan game yang belum tamat dan mengejar anime Demon Slayer musim terbaru. Semua rencana itu gagal gara-gara lembur. Tak lama kemudian Mansu memberi isyarat agar tirai jendela dibuka. Seonyo pun membukanya sambil meminta maaf karena Mansu seharian tidak bisa melihat keluar. Namun jarak apartemen mereka dengan gedung sebelah sangat dekat. Kalau tirai dibuka, orang di seberang bisa melihat isi kamarnya dengan jelas. Begitu tirai terbuka, yang pertama kali ia lihat adalah seorang wanita sedang berolahraga memakai celana yoga. Seonho langsung mengeluh. Kenapa harus pemandangan seperti ini? Beberapa detik kemudian matanya membelalak. Wanita itu ternyata Haeseon. Ia sedang melakukan berbagai gerakan yoga. Saat Haeseon merasa ada yang memperhatikannya, yang terlihat di jendela ternyata hanya Mansu yang melambaikan kaki kecilnya. Haeseon tersenyum malu. Kucingnya lucu sekali. Sementara itu Seonho sudah tiarap di lantai agar tidak ketahuan.